Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, kita berada di sudut lobi Bu ini. Ya, di lobi Balai Pelatihan LHK Bogor. Saya di tengah-tengah, di pinggir ini dengan ibu-ibu cantik. Ibu-ibu cantik dari Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana BP2 SDM ya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi alhamdulillah pada hari ini di tengah-tengah kami di Balai Pelatihan LHK Bogor dikunjungi, dapat kunjungan dan juga kegiatan-kegiatan tadi bimbingan teknis kaitan dengan pengelolaan sampah bernilai ekonomi. Dan ini kita dihadiri oleh Dharma Wanita. Sebelum nanti kita masuki terkait dengan program-program Dharma Wanita, mungkin kita dihadiri Ibu Kepala Badan, Bu Iren Ade Palguna. Kemudian nanti kayaknya saya belum kenal nih Bu. Nanti mungkin bisa diperkenalkan ya Bu ya. Mungkin siapa nih yang juru bicara ya? Boleh Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hijau ya ini Pak Sobat Semesta Menghijau. Oh, Sobat Semesta Menghijau. Salam kenal untuk Sobat Semesta Menghijau. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah pada sore yang agak mendung ini kita berkumpul di sini ada Ibu Ketua kami, ya, Ibu Iren Selitonga Ade Palguna. Beliau adalah istri dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ya, KLHK. Beliau akan menjabat otomatis menjadi ketua kami ya. Ya. Dan di tengah yang 4 ini kami adalah pengurus. Pengurus. Kepengurusan unit pelaksana DWP. Jadi DWP UP BP2SDM. Apa itu Bu? Unit pelaksana. Unit pelaksana ya. Tadi saya nyebutin ini berarti benar ya. Benar. Jadi di KLHK itu ada 13 eselon 1. Eselon 1. Nah, itu otomatis ada 13 DWP UP. Salah satunya adalah DWP UP BP2SDM. Ya. Kami kepengurusan ada sekitar 20 orang. 20 orang. Untuk yang pusat Bu? Iya. Pusat. Di pusat itu konteksnya itu mewakili Satker Pak. Jadi, mewakili Satker. Jadi masing-masing Satker itu ada di pusat ada. Jadi UP itu membawahi eselon 2 yang ada di KLHK di bawah BP2SDM. Jadi karena kami di BP2SDM ada 5 Satker, Cek Badan, Penyuluhan, Renbang, Pusdiklat, dan Diklat. Karya ibu-ibu yang ada di bawah 5 Satker itu bergabung dalam organisasi UP BP2SDM. Ya. Perkenalkan dulu Bu. Nah ini masuk dalam struktur itu. Di sini ada Bu Evi, beliau ada koordinator bidang sosial budaya. Kemudian Bu Rika ini di ekonomi ya. Sekarang di sosial budaya. Bu, mic-nya boleh juga Bu, kita saut-sautan aja. Kita urusan. Jadi memang struktur organisasinya ada ketua, sekretaris, bendahara, ada bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Bidang ekonomi ya. Nah, ini Bu, kalau di Dharma Wanita dengan komposisi tadi ya, bidang-bidang tadi, artinya kan punya program-program ya. Mungkin mulai dari mana dulu program ya? Nah ini masing-masing bidang punya program ya Pak ya. Monggo ini kebetulan dari bidang sosbud ada Bu Evi bisa memperkenalkan programnya. Sebelumnya mohon izin kalau Ibu Kepala Badan mungkin bisa full kita ngikuti atau mungkin nanti ada mewakilkan ini ya? Pakai mic Bu boleh? Bisa diwakilkan dengan Ibu Yani. Oh Bu Yani saja ya. Bu mohon izin nanti mohon endorse Bu Semesta Menghijau tolong di subscribe gitu. Tolong di subscribe ya. Like, share, komen gitu ya. Ya Sobat Semesta Menghijau karena Ibu mungkin banyak aktivitas ya. Jadi mungkin kita sudah mengenal setidaknya wajah beliau sudah kita kenal ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sering silaturahim lagi ya Bu ya, karena Dharma Wanita ini salah satu juga ujung tombak mungkin ya dalam peran-peran kita mengembangkan, kemudian kita bergerak di lingkungan hidup dan kehutanan. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling komunikasi ya Bu. Bu nanti dengan siapa ya Bu yang ini? Bu Yani Kamarudin ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung beliau.
Mungkin lanjut tadi, nanti kalau mau kesibukan bisa ini Bu, atau langsung ya. Matur nuwun Bu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Iya, sami-sami. Sobat Semesta Menghijau, karena kesibukan Ibu cukup padat, jadi nanti digantikan dengan ini salah satu juga pengurus dari Dharma Wanita. Kita lanjut lagi dengan program-program ya, dari mulai sosial budaya dulu ya, Bu Evi ya. Iya. Mangga Bu. Jadi perkenalkan saya Evi Pak. Ya. Saya memang ditugasi oleh Ibu Kepala Badan ya, Ibu Ketua DW BP2SDM tentunya untuk menangani sosial budaya. Jadi emang kita ada beberapa koordinator di sini tadi yang disebutkan sama Bu Irma. Ya. Jadi ada pendidikan, ada sosial budaya, ada ekonomi ya Bu Irma ya. Berapa bidang berarti 3? Satu lagi apa ya? Pendidikan, sosial budaya, ekonomi ya. Ekonomi. 3. Sisanya ke sekretariatan ya. Sekretariatan kebetulan Bu Irma yang. Bu Irma. Yang menangani semuanya lah. Bagian bangun komunikasi, kerjasama. Komunikasi, kerjasama, kemitraan itu beliau. Termasuk penganggaran mungkin ya. Ya. Kalau di eselon 1 berarti sekretaris badannya. Jadi kalau di sosial budaya, kami memang kegiatannya lebih ke sosial kebanyakan ya Bu Irma ya. Jadi untuk lebih menangani untuk upaya pendidikan para pegawai di lingkup BP2SDM terutama keluarganya ya anak-anaknya yang bisa kita bantu. Jadi kita sama-sama saling mensupport agar anak-anak pegawai di lingkup BP2SDM tentunya karena kita di UP Pelaksana kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan sekolahnya agar tetap berlanjut dengan adanya ya sedikit bantuan dari pengurus semuanya dari seluruh pegawai BP2SDM. Jadi kita bisa membantu, salah satunya itu yang penting ya itu untuk pegawai-pegawai kita terutama yang anaknya juga mendapatkan nilai tinggi, prestasi yang bagus, tapi mereka bisa tetap berlanjut lah untuk sekolah. Itu yang sangat penting. Terus yang kedua kita juga saling bersilaturahmi untuk mengadakan sosial seperti pengumpulan silaturahim antar kita pengurus, terus seluruh juga UPT karena tadi Bu Irma bilang ada 17 satker. 17 satker. 17 satker di lingkup BP2SDM. Kalau di lingkungan eselon 1-nya kan 13 ya. Di bawah DW Bu Iren tadi BP2SDM sendiri kita menangani 17 satker nih cukup banyak. Kita kayaknya nomor 2 dari BPDAS ya yang Dharma Wanita pelaksananya ya Bu Yani ya. Ada SKMA ya. Ada SKMA, ada BPLHK, UPT kita cukup banyak. Jadi kalau dikumpulkan terbayang Dharma Wanitanya banyak gitu ya Bu Irma ya kalau di hari ulang tahun Dharma Wanita tuh nggak terbayang seribuan kali. Itu bapak-bapak bisa ikut gabung nggak Bu? Bapak-bapak hanya mendukung. Mendukung hanya support. Soalnya ini memang Dharma Pria dong. Dharma Pria. Karena memang ini supportnya bapak-bapak yang harus kita tunggu karena dengan bapak-bapak memberikan support tentunya ibu-ibunya juga akan aktif terus. Jadi supaya ini tetap berkelanjutan ya Bu Irma terutama di BP2SDM, UP yang cukup banyak, UPT-nya sehingga kita bisa lebih continue lah untuk segala urusan di lingkup badan sendiri. Nah, di samping tadi ada silaturahmi, kita juga ada istilahnya sosial untuk pengumpulan barang-barang ya, barang-barang layak pakai. Ada juga ya Bu ya? Ada. Jadi kita kalau barang-barang yang sayang tidak bisa digunakan kan kenapa kita nggak bisa sumbangkan kepada baju-baju orang yang kebesaran gitu Bu ya? Kebesaran atau seleranya sudah berubah ya? Selera sudah berubah kan sekarang malah banyak kan orang lebih konsumtif ya. Tidak menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan. Tapi malah banyak keinginan yang diambil. Jadi sehingga balik lagi ke Purika nanti malah banyak jadi limbah. Benar-benar. Limbah baju-baju kita sekarang. Nanti detailkan ya ke Purika ya. Jadi kita konteksnya kata LKK. Jadi tentunya kita akan memikirkan dampaknya. Jadi bukan hanya sekedar limbah atau organik, tapi kayak baju juga kalau sesuai dengan kebutuhan pasti kita akan pakai terus. Tapi kalau keinginan pasti dipakai terus tidak dipakai lagi. Nah, itu fungsinya di kita untuk mengumpulkan barang layak pakai. Nanti sebelum pas bulan puasa ya, Ramadan, kita akan mengumpulkan barang itu dari seluruh UP kita yang ada tadi di BP2SDM. Kemudian kita sampaikan ke sumbangkan ya. Biasanya ke panti asuhan Bu, biasanya. Mohon izin Bu, kayaknya bisa juga nih kita
berkolaborasi Bu. Kebetulan kalau BPLHK Bogor itu tiap tahun itu kita ada kegiatan Semarak Ramadan. Salah satunya kita menjual pakaian bekas berkualitas, tapi nanti seluruh keuntungan itu digunakan untuk santunan yatim duafa di sekitar sini. Mungkin nanti bisa juga pas salah satu program kita ya Bu Irma ya. Nah, biar itu bisa alasan ngumpul lagi di sini. Ada Bu Yani kan nanti. Oh iya, Bu Ya. Kayak harus diprovokasi nih Bu. Kata Bu Yani juga pengurus di sini, jadi tentunya beliau juga akan ikut concern terus untuk hal-hal begitu. Nah, nanti itu programnya nanti sama di bulan Ramadan kita akan melakukan hal itu. Kemudian ada apa lagi ya? Tausiah Ramadan. Karena ini mau Ramadan, mau Lebaran, jadi kita memberikan edukasi paling nggak tausiah siraman rohani untuk seluruh pegawai. Untuk ibu-ibu terutama ibu-ibu Dharma Wanita yang ada di 17 tadi starter tadi melalui Zoom biasanya Bu Irma ya. Kita mengundang Ustadz yang biasa kita bisa memberikan arahan ceramah yang sejuk lah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Itu mungkin kalau di bagian sosial budaya Pak. Terus yang apa lagi? Bidang apa Bu? Sosial budaya. Pendidikan. Pendidikan. Oh ini ada Bu Yani kebetulan Bu Yani pas. Silakan. Nambah dikit soal sosial budaya. Sebelumnya tahun lalu kami sudah berkontribusi juga ke benar. Santunan baju layak pakai. Mungkin tidak banyak karena memang bersamaan dengan permintaan dari DWKLHK. Kemudian kami sendiri juga menyantunin ke panti dan DWKLHK juga kami bagi kebagian dari yang kami kumpulkan. Mungkin tadi tahun ini bisa berkunjung di sini Bu. Insyaallah. Biar rame ya kita di sini. Undangan. Nah, selanjutnya di bidang pendidikan. Perkenalan diri dulu ya. Baiklah. Nama saya apa ya? Sama enggak Bu? Nama saya Yani Kamarudin. Bu, sebentar Bu. Kami perkenalkan ya Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Ini Bu Yani ini istri dari Bapak Kepala Balai kita. Jadi Bapak Kepala Balai Pelatihan LHK Bogor, beliau ini istrinya. Ketua DWP UPT. Dan UPT Balai Pelatihan LHK Bogor. Lanjut Bu. Kebetulan saya di DWP UP BP2 SDM merupakan salah satu anggota di bidang pendidikan. Koordinatornya tidak hadir hari ini, tapi saya mewakili aja. Tapi mungkin saya bisa jelaskan sedikit mengenai apa yang kami lakukan di bidang pendidikan. Selama ini kami mensupport beberapa untuk kegiatan di mana di situ adalah untuk pembinaan dan memberikan pengetahuan lebih kepada anggota DWP UP BP2 SDM umumnya dan pengurus pada khususnya. Jadi beberapa kegiatan memang kami fokuskan di acara-acara seminar biasanya. Acara seminar. Biasanya kita kolaborasi sih ya Bu ya, kayak tausiah itu kan. Kolaborasi juga sebetulnya kita antara bidang pendidikan nanti dengan jadi kalau ada kegiatan lain ada di sana edukasinya artinya disisipkan gitu muatan apa yang ingin didistribusikan ke warga Dharma Wanita gitu ya. Dharma Wanita khususnya kan biasanya kita mengadakan seminar baik dalam skala seluruh satker ya Bu. Jadi dari seluruh Indonesia, maksudnya dari semua perwakilan UPT di BP2 SDM, dari Pekanbaru, Pematang Siantar sampai Papua, kita mengadakan Zoom biasanya yang tujuannya menambah pengetahuan ibu-ibu mungkin untuk memberi pengetahuan lebih baik itu mengenai dalam hal lingkungan maupun keluarga karena di sini ada parenting juga ya, Ibu juga ya. Maupun religi. Terus paling yang terakhir tuh yang kami lakukan itu yang baru sih kemarin kita kolaborasi juga ya Bu, akhir tahun kita ngadain award. Gitu ya, ada award juga ya. Mengadakan award karena kebetulan di UPT di UP BP2 SDM kan terdiri dari sektor UPT di mana kebanyakan dari kami sudah memiliki bank sampah. Jadi tercetuslah ide dari kami, dari semua, dari Ibu Irma, dari bagaimana kalau kita memberikan penghargaan di event kemarin hari ulang tahun Dharma Wanita. Hari ulang tahun Dharma Wanita. Kami laksanakan di Puslatmas kemarin. Dan karena kebetulan event itu juga jadi mengumpulkan semua ibu-ibu Dharma Wanita karena kan hadir. Di event itu semua diundang hadir di Jakarta. Jadi kami lanjutkan dengan di
Ya, dibikin lagi acara kita. Gatheringnya. Seru kayaknya ya Bu ya. Seru banget ya. Karena banyak Pak, jadi untuk orang-orang daerah mungkin ya kegiatan seperti itu mungkin memberikan penghargaan lebih kepada UPT-UPT yang sudah bergerak di pengelolaan sampah mengelola sampah jadi, itu ya. Biar lebih semangat. Mungkin kemarin kan kegiatannya tuh yang support banget Bu Irma nih. Bu Irma bisa ceritakan. Dan mungkin ini juga Bu ya, kalau misalkan ada pertemuan gitu saling sharing, jadi bisa juga menumbuhkan kompetisi juga ya. Oh di sana bisa, saya harus bisa gitu, kira-kira gitu kali. Termotivasi. Oh termotivasi ya. Karena ada berapa apa ya? 7 ada 7 bank sampah dari 7 UPT ya. Bu izin Bu, kayaknya kita perlu rintis di sini nih Bu. Siap-siap. ya dari Ibu nih yang harus jadi leader ini. Ya memang karena kan perempuan itu agen perubahan ya. Jadi kalau menurut saya karena sampah itu karena paling bermula kan dari rumah. Jadi berarti ibu yang paling banyak menghasilkan sampah dari rumah. Jadi kalau ibu-ibu sasarannya, saya pikir udah paling betul gitu. Jadi jadi untuk merubah mindset dan terus pendidikan ke anak-anak, membina anak-anak bagaimana memberikan itu akan jalan ketika ibu-ibu sudah paham. Dan termasuk bukan anak-anak juga, bapak-bapak kayaknya tempatnya di ibu juga tuh. Iya betul. Kayak dulu ada, saya ingat itu ada ungkapan misteri rahasia kehidupan itu ada di ibu-ibu kayaknya. Iya. Iya. Ya, tadi nyambung mungkin yang tadi ya HUT kemarin ya Dharma Wanita yang kegiatan kelola sampah tadi gimana Bu Irma ya? Keseruannya terima kasih Pak. Ini terkait bank sampah itu sebetulnya bermula dari reward kita dari sisi edukasi ya. Jadi bidang pendidikan itu setiap tahunnya memberikan webinar, memberikan sosialisasi ya. Entah apapun itu mungkin public speaking, entah itu pemahaman tentang kesehatan. Dan sekarang trennya kami menggiring ke arah lingkungan. Lingkungan. Itu sudah kami rintis sebetulnya dari tahun 2018. Kebetulan saya Bu Yani Komarudin itu salah satu peserta pelatihan pemilah sampah terlama. Jadi kami pelatihan 5 bulan Pak. Waduh mantap banget tuh 5 bulan. 5 bulan kami bolak-balik ke Kebun Nanas. Hatam banget itu. Itu pelatihannya bukan hanya materi. Jadi hari ini ketemu, 2 minggu kemudian setor PR. Jadi selama 5 bulan dan itu benar-benar menggugah kami dan alhamdulillah di UPT juga bergerak ya. Bank sampah juga tumbuh di UPT dari 2018 itu. Dan pada akhirnya tahun lalu di 2023 saya pikir ini saatnya kita memberi reward. Kenapa saatnya? Karena bersamaan itu kapusnya juga welcome. Kemudian suaminya Bu Rika yang memang concern di sampah itu juga welcome. Ya kami hanya punya ide, dukungan dan dukungan moral dan dana tentunya ada di bapak-bapak dan tentunya ide kami insya Allah tidak mubazir ya, nilai manfaatnya Bu dan itu dan alhamdulillah itu sudah bisa tercapai akhir tahun dan Bu Kapus PGL sangat kaget ketika saya merekap bank sampah kami yang 7 aja yang baru 7 ini itu sekitar 800 ton apa berapa yang sudah 800 ton timbulan sampah bisa dikurangi, bisa dikendalikan artinya ya. Itu baru dari kami ya BP2SD. Dan itu pun mungkin datanya belum dikit karena memang beberapa bank sampah saya lihat memang kelembagaannya belum kami. Jadi timbulnya bank sampah itu lebih ke care-nya seorang ibu terhadap sampah. Ke sini kami coba giring untuk kelembagaannya diurus karena ternyata infonya ketika kelembagaan bank sampah itu bagus, kami bisa bank sampah itu bisa dapat berbagai bantuan, mengakses itu atau pelatihan, peningkatan kompetensi tata kelolanya gitu ya. Yang saya memang care ke situ dan Pak Puja juga mendukung dan Pak Bu Kapus PGL juga mendukung. Ya Bismillah Pak. Mohon dukungan bapak-bapak, optimisnya kita jangan dipatahkan lah ya. Dan mungkin ini juga Bu ya, artinya tadi kan sudah panjang banget ya, artinya bagaimana peran dalam bidang lingkungan hidup ya, dan tentunya ini juga menjadi bagian konsen yang mungkin ini kan baru dari lingkup BP2SDM ya. Ada rencana nggak Bu untuk menularkan gitu ke unit yang lain, eselon 1 yang lain, itu kayaknya harus ditularkan tuh. Ini Pak, terkait tular-menular ya. Kalau boleh sombong. Sejak kami Desember kemarin memberi reward ternyata
Bulan Juni besok, DWP KFHK juga memberi reward. Oh, ya kan tadi ya, jadi termotivasi gitu ya. Iya, KFHK lebih besar lagi, dan mudah-mudahan dari BP2SDM ini jadi leader juga. Bismillah kita. Jadi teladan gitu. Ya, jadi role model. Terus tadi bidang yang selanjutnya bidang. Nah, ini bidang ekonomi ya. Sebetulnya ekonomi adalah dampak dari bidang pendidikan dan sosial yang berjalan. Mungkin bagian kecil yang bisa digambarkan oleh kami saat ini adalah produk-produk dari pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Ya, nanti mungkin Bu Rika bisa tambahkan. Bu Rika nih, kayak apa peluang-peluangnya? Mungkin belum kita bergerak ke situ karena masih edukasi, tapi peluang-peluang ekonominya yang bisa kita gali untuk sisi ekonominya. Dan tadi mungkin tadi ya Bu ya, karena konsen di awal itu bagaimana keterlibatan Dharma Wanita itu bisa mengurangi timbulan sampah ya, semangat sosial itu yang tumbuh. Nah, sekarang sudah mulai memikirkan nih, sampah sudah terkelola, harus ada dampak tambahan gitu ya ekonomi. Mungkin Bu Rika nih kayaknya lebih mantap nih. Cerita detailnya ya yang sampah kalau tadi program-program. Enggak Bu Rika. Kalau tadi Bapak mengikuti fintech yang kami lakukan gitu ya, dampak secara ekonomi sangat terlihat. Bahkan belum selesai saja tadi fintech sudah ada yang terpikirkan, ini kalau bisa dijadikan souvenir ini jadi cuan nih. Artinya belum selesai fintech saja, mindset sudah mulai jalan ya. Padahal belum tentu bisa nih. Ya, padahal masih ada tapi PR. butuh belajar ya. Padahal masih ada PR yang harus nggak apa-apa kan proses ya, proses. Saya sangat tenang kalau dengan sudah berpikir saja mindsetnya sudah seperti itu, saya yakin dengan penuh semangat akan dikerjakan gitu kan. Karena punya visi ya Bu ya. Cuannya ya. Iya. Biar malam ibu-ibu. Dan kalau sudah semangat yang dimiliki itu sudah sangat tinggi, apapun akan dilakukan. Bahkan tadi diminta untuk berkelompok pun ada yang bilang, kalau saya bisa sendiri kenapa harus berkelompok? Iya benar. Karena ternyata tadi dari minyak jelantah saja sudah bisa menghasilkan cuan. Karena kami tadi melakukan pelatihan untuk pembuatan lilin aromaterapi. Nah, ternyata kalau memang bisa dikerjakan dari rumah, homemade, bahannya, dasarnya juga ada dari rumah. Kemudian bahkan bisa ngumpulin dari tetangga-tetangga kalau ternyata kurang, itu bisa jadi uang. Gitu. Jadi bisa dikemas lebih baik lagi. Bahkan tadi sudah hitung-hitungan HPP ya. Jadi berapa harga jual? Jadi break over point-nya kapan gitu ya? Jadi promosinya komprehensif. Jadi sobat semuanya menghijau dan sobat pelatihan, kita tadi berkumpul bersama, kita ngadain BIMTEK ya, bimbingan teknis pembuatan lilin aromaterapi dari bahan minyak jelantah. Artinya limbah ya, dalam rumah tangga itu pasti ada orang goreng-menggoreng tuh. Kalau enggak di kita ya tetangga, tapi di kita pasti ada ya. Enggak lanjut Bu Rika. Jadi Bu, lilin aromaterapi ini hanya awalan untuk pemula. Jadi nanti suatu saat kita akan kerjasama dengan Prodik juga. Nanti insya Allah kalau sudah expert beliau, teman-teman dan ibu-ibu yang ada ikut BIMTEK itu dan kemudian tular-menular ilmunya itu sudah jalan, insya Allah nanti akan kita buatkan lagi bahwa dari minyak jelantah itu masih ada lagi loh yang bisa dibuat. Nah, kebetulan kami sudah melakukan pembuatan minyak jelantah kemudian menjadikannya sebuah deterjen. Deterjen. Karbol wangi, kemudian pembersih lantai, sabun cuci tangan. Nah, suatu saat nanti akan kita berikan BIMTEK kembali gitu. Jadi kalau misalnya yang itu sudah, nanti untuk kebutuhan rumah tangga kita bisa kerjakan sendiri. Gitu. Nggak usah beli-beli lagi. Nggak usah beli lagi, dari limbah saja jadi. Nanti suami makin sayang. Tapi Bu, sabun buat muka belum berani ya? Kemarin ini muka kucing Pak. Karena kemarin ini dari shelter itu sabun khusus untuk shelter untuk kucing-kucing yang agak telantar itu, bahkan 1.000 kucing itu support dari ada sebuah komunitas
yang kemudian membuat minyak jelantah menjadi karbol. Dengan karbol wangi itu sudah dikasih ke sana. Dan kemudian sabun yang untuk memandikan kucing-kucing itu ya bahan minyak jelantah. Jadi kebayangkan daripada mereka beli bahkan sebulan itu bisa menghabiskan sekitar 80 liter karbol wangi. Kalau dikali berapa ya Bu? Kalau per liter itu Bu? Kali 15 kali 80 berapa ya Bu? Berarti menghemat berapa tuh shelter gitu kan? Nah, belum lagi kalau kita per bulan nanti sabun cuci piring bisa kita buat sendiri. Bahkan buatnya bukan sekadar 1 liter 2 liter, bisa 10 liter sekali jadi bisa buat berapa? Bahkan bisa dijual Pak. Nanti bentar lagi kayaknya Bu Irma akan menghitung kembali. Karena bagian penganggaran ya. Ini harus sampah yang dikelola, limbahnya harus terhitung benar. Dan nanti ibu-ibu yang lain akan semakin rajin mengumpulkan jelantah. Benar. Iya. Nah, salah satu bonus dari pendidikan sosial juga kena bisa ngobrol bareng silaturahim dapat semua. Luar biasa ya Dharma Wanita ya. Saya nggak ada Dharma Pria ya, kan banyak juga sebenarnya ibu-ibu yang kerja, bapaknya juga. Bapaknya ikut-ikutan. Bapaknya support aja. Tidak ada support dari suami juga kita nggak bisa begini. Iya benar. Minimal izin ya. Izin ya benar. Sekalian saya mempromosikan. Boleh. Mantap. Iya. Jadi Bu Yani Komarudin ini sebetulnya sudah merintis Bank Sampah di Pekanbaru itu. Bank Sampah BDL Pekanbaru beliau yang merintis. Harus ditularkan di sini nih. Jadi memang insya Allah ibu-ibu yang di pengurus BP2SDM ini udah powerful untuk itu. Tinggal bapaknya ngizinin, kemudian diberi langsung melesat. Melesat ya. Bu, saya izin dulu. Bapak-bapak yang mendengarkan ini jadi garis merah ya di bold ini biar cepat melesat nih. Dan di daerah juga seperti itu, ibu-ibunya udah bergerak. Tanpa dukungan bapak-bapak loh mereka bergerak di Bank Sampah. Hanya sekedar izin, nah kesini nya, ayo dong bapak-bapak ikut. Cuma support, bersinergi ya. Artinya kalau barisnya sinergi itu. Kalau di daerah kan potensi SDM-nya lebih banyak karena mereka kebanyakan ibu rumah tangga yang bisa kita kerahkan dalam waktu kapan aja itu batasannya gitu ya. Gitu, Pak. Nah, tadi kan sudah banyak program yang dilakukan ya. Ini kayaknya karena waktu juga sudah mulai sore nih, mendung juga. Artinya gini Bu, dari tadi 3 bidang terus sudah banyak juga dilakukan, bahkan timbulan sampah sudah bertonton, sudah mulai. Harapan-harapan berikutnya apa nih Bu? Mungkin step apa yang akan dilakukan, terus harapan-harapan. Tadi kalau dukungan jelas itu ya. Seperti apa Bu ini? Terima kasih Pak. Harapan terbesar saya sebetulnya kembali ke visi misinya Dharma Wanita, yaitu mensejahterakan anggotanya. Konteks mensejahterakan aja itu kan bukan soal duit, bukan soal secara finansial, tapi secara kebatinan, kebahagiaan Bu ya, ngumpul aja sudah ya. Jadi happy, tapi juga profesional gitu dan memberi nilai manfaat ya. Dan tentunya kami berharap kesejahteraan atau pembinaan atau dukungan moral yang kami bangun dalam bentuk program kerja itu bisa berdampak baik ke ibu-ibu, berkah ya ibu-ibu dan benar. Menular. Jadi momok Dharma Wanita yang hanya jalan-jalan, tidak punya karya, itu harus kita kikis dengan bukti nyata. Jadi bukti nyata dan itu tugas berat kami di pengurus pusat karena kami harus jadi contoh dan meyakinkan ya Bu ya bahwa Dharma Wanita ini benar-benar punya dan bukan hanya menyusun program terus kami tidak mensupport mereka, jadi kita benar-benar mengevaluasi, memberi reward. Mudah-mudahan harapan kita ya mereka misi Dharma Wanita bisa kita capai. Terus kemudian misi KLHK juga bisa kami support ya. Terkait lingkungan dan kehutanan. Terkait kehutanan kami juga mendukung bapak-bapak dalam program penanaman. Jadi kalau kita bertemu ada sedikit yang kita tanam. Cuma memang PR-nya pemeliharaannya Pak ya. Bismillah. Mudah-mudahan yang kita tanam penghijauan. Selain kita mensejahterakan anggota Dharma Wanita, kita mensupport KLHK.
walaupun mungkin kecil tapi minimal memberi rasa bahagia menjalankan tupoksi gitu. Bu, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada dari Bu Evi kata-kata gitu, pesan atau seperti apa? Tadi kayaknya Bu Irma udah panjang lebar. Mungkin udah diborong kayaknya sama Ibu ini Bu, pesan-pesan untuk ibu-ibu Dharma Wanita yang belum bergabung. Karena istri saya juga mungkin dengan gitu. Itu sebetulnya Pak kendala kami tuh. Pegawai kita yang suaminya bekerja itu rata-rata istrinya ibu-ibunya agak galau, jadi nggak mau ikut, gak usah jauh di Pusgel aja, hanya saya, Bu Rika, itu lagi gitu. Jadi mau ditarik aja tuh susah banget soalnya katanya menghabiskan waktu lah apa. Padahal kalau ngelihat dari banyaknya kegiatan di Dharma Wanita, cukup banyak yang nilainya positif ya. Apalagi tujuan kita kan untuk juga untuk meningkatkan ini kesejahteraan, paling tidak mengurangi limbah juga itu kan sangat bermanfaat ya. Paling tidak tadi saya mau ngambil intinya sebetulnya sasaran kita ini untuk di LHK sebetulnya Dharma Wanita merupakan salah satu sasaran yang tepat sebetulnya. Karena kita ibu rumah tangga yang memang concern kita ya harus bisa memilah, mengurangi sampah, terus melakukan penghijauan, pembibitan. Karena itu program kita yang terus menerus ya, melakukan penanaman, penghijauan. Paling tidak untuk kementerian kita sendiri kita sudah bisa mengurangi. Jangan kita kerja di kementerian LHK sendiri, ibu-ibunya malah menyebarkan sampah. Benar. Terus ibu-ibu dari kementerian lain nanti melihat tuh, itu sendiri dari kementerian lain, dari kementerian LHK sendiri tidak ada upaya untuk mengurangi. Jadi kita hal kecil kemarin memberikan reward itu sebetulnya saya udah terkagum-kagum ya. Apalagi sekarang untuk skala besar, Ibu Sekjen ya sebagai DWP untuk melombakan lagi di tingkat LHK. Jadi sebetulnya kalau melihat dari target sasarannya ya Dharma Wanita sebetulnya kelompok atau komunitas yang memang sebetulnya bisa dipantau Pak, bisa menjadi target sasaran yang tepat. Nih BPLHK nih nanti untuk yang komunitas masyarakat. Dan sasarannya jelas ya Bu ya? Jelas. Dan ibu-ibu itu Pak, kalau dikasih edukasi itu dia pasti akan concern mengikuti Pak. Apalagi di balai-balai tadi Bu Yani bilang ya di daerah, itu mereka akan ikut Pak. Dan itu sangat membantu sekali KLHK untuk pengurangan sampah yang targetnya 20.000 sekian. Apalagi kalau tadi ya datanya tercatat dengan rapi itu Ibu Kampus PGL sampai terkagum-kagum dari 7 balai bisa 800 ton dengan penghasilan sekian itu sudah disebarluaskan Pak di seluruh KLHK semua dirjen untuk lingkupnya. Kayaknya perlu diekspos juga itu Bu. Mungkin perlu ada medianya. Mantap itu. Nah, ini dengan ditambah dengan podcast Semesta Menghijau ya. Podcast Semesta Menghijau. Ya, ayo ibu-ibu nanti bantu subscribe Bu ya. Pasti. Kita harus semangat terus. Semangat terus ya. Sebagai ibu kepala balai. Mungkin itu Pak. Mohon izin Bu Yani, mungkin ada pesan-pesan? Mungkin satu hal saya membutuhkan support bapak-bapak juga untuk menyemangati ibu untuk turut aktif di organisasi Dharma Wanita. Tidak kenal maka tidak sayang. Ya benar juga ya. Kita sudah itu belum kenal. Ya bertahun-tahun gitu ya kita bekerja, tapi antar keluarga kita mungkin belum saling mengenal ya benar-benar. Tujuan umumnya sih silaturahmi. Tapi mungkin dari silaturahmi itu akan terjalin banyak ide-ide, banyak gagasan-gagasan yang bisa membuat satu perubahan ya, kegiatan-kegiatan ya. Setiap kegiatan yang mensupport di kantor suami kita ya, salah satu KLHK. Harus Pak. Ya siap. Kalau saya nggak menahan Bu, hanya kadang kesibukan istri kan juga ada kerjaan, Mas. Saya harus ini kayaknya harus perlu. Kalau bicara kesibukan Ibu karyawati juga? Kerja guru Bu. Ibu guru, aku juga kerja. Ini contoh nih. Ini sebetulnya bukan nyombong-nyombongin ya. Tapi kalau bicara kesibukan semua sibuk ya. Tapi ketika kita harus menyempatkan menselipkan 1 bulan sekali aja ya. Kita juga pengurus nggak sering ketemu ya. Nggak sering ketemu. Tapi programnya itu ada target di akhir tahun. Ada sekian target kita. Nanti kita mencari waktu yang tepat untuk exitnya. Nanti saya pulang saya bilang ya Bu, saya dengerin podcast ini. Jangan Bapak mengekspos tapi ibunya diantepin.
semua gitu. Semua sibuk. Kita harus yang ini ya, memberikan support gitu ya, dan juga sedikit memaksa. Mungkin ini ibu ada ngumpul kok nggak ikut ngumpul gitu ya. Nggak apa-apa, rumahnya berantakan dulu nggak apa-apa. Kalau mesti kebanyakan ibu rumah tangga, apalagi kan yang sehari-hari tidak bergaul, maksudnya kita jarang bergaul formal ya. Kalau di organisasi kadang kita memang ada gak formal juga, tapi kadang-kadang ada situasi di mana kita harus punya punya keahlian lebih untuk bisa ikut serta di organisasi yang formal, biar kita juga tidak bisa menempatkan diri di situasi manapun. Di situasi yang happy, yang ngobrol-ngobrol chat kita bisa kalau di bahagia beneran ya. Ini dengerin ya ibu-ibu yang belum gabung nih. Ini bahagia beneran ini. Kita semangat betul. Semangat betul ya. Jarang ketemu. Iya benar. Iya. Yang penting nggak ngerumin bapaknya aja. Iya. Baik, mungkin Bu Rika nanti terakhir Bu Irma ya. Bu Rika mungkin ada ini. Pada intinya hampir sama gitu ya. Jangan pernah segan bahwa apapun pasti dimulai dari langkah awal. Mari kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari keluarga. Hasil dari sekian ton itu pastinya mulai dari rumah masing-masing. Jadi jangan pernah segan, jangan pernah malu, apalagi beranggapan tadi. Kalau Bu Irma bilang sok sibuk gitu. Padahal dia sibuk banget Pak. Iya benar ya. Semalam baru nyampe dari Cilacap ya Bu. Baru dari luar kota gitu kan. Tapi beliau bisa hadir di sini gitu. Jadi insya Allah dengan niat baik pastinya akan dimudahkan. Iya benar. Memang harus diawali niat tadi ya. Dan izin dari suami itu juga support yang luar biasa. Iya. Izin saja itu sudah melancarkan separuh aktivitas ya. Betul Pak. Iya. Mungkin terakhir Bu Irma. Sambil promosi Bu ya, podcast Semesta Menghijau. Halo, Semesta Menghijau. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai sesi terakhir ya Pak. Sesi terakhir. Ya. Saya nggak tahu nih apa konteksnya pesan dan pesan, cuma saya mungkin lebih memilih menyampaikan apa sih motivasi saya gitu ya. Apa sih motivasi saya sehingga kata orang Bu Irma sudah sibuk tapi kok masih betah sih di Dharma Wanita. Masih nyari kesibukan gitu ya. Masih nyari kesibukan kurang ya. Sebenarnya berawal dari lubuk hati saya paling dalam, saya tipenya memang senang berkumpul. Jadi ketika ada yang ngajak kumpul, apalagi untuk kegiatan yang bermanfaat, itu euforianya luar biasa. Jadi memang ternyata saya pahami di sini bahwa sesuatu yang dimulai dengan kebahagiaan, kesenangan, dan kita yakin bahwa hal positif yang kita lakukan itu berpotensi berkah. Apapun kita harus terjang. Sesulit apapun itu pasti kita bisa lalui. Yang penting kita happy, kita senang mencintai apa yang kita kerjakan ya. Itu aja sih. Wah luar biasa nih ya. Aduh senang sekali ya, berbahagia sekali sobat podcast Semesta Menghijau. Kita kehadiran ibu-ibu Dharma Wanita. Dan ini sungguh kehormatan Bu, ini sangat bahagia kami. Ini kita meskipun baru subscribe-nya beberapa Bu, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana juga. Jadi kenapa kita bikin podcast seperti ini, kadang kita dengan pelatihan itu kan hanya terbatas pesertanya. Mungkin 30 saja, tapi dengan seperti ini kita kemas dengan ngobrol-ngobrol, berikan semangat. Ini mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa semakin berkembang dan inti kita di berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman dengan hidup dan kehutanan benar menjadi bermanfaat. Tadi seperti yang Bu Irma terakhir sampaikan, ketika kita punya semangat memberikan manfaat orang lain, nilai keberkahan itu semua diterjang gitu. Dengan segala keterbatasan Bu, ini mohon maaf ini kabel-kabel. Baik, Semesta Menghijau, saya kira ini waktu yang sangat berbahagia di sore hari ini, di waktu menjelang jam-jam pulang ini biasanya waktu-waktu yang kritis kita pengen buru-buru pulang, tapi kita sangat berbahagia sekali tadi ibu-ibu Dharma Wanita dari pagi tadi ya Bu ya, dari pagi tadi sampai sore berkumpul bersama kegiatan pelatihan ya BIMTEK, bimbingan teknis kegiatan dan pengolahan sampah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi sobat Semesta Menghijau jangan lupa ikuti channel kami, like, subscribe, share. Terima kasih ibu-ibu Dharma Wanita, semangat selalu, sehat dan bahagia Bu ya. Tetap kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R ya Bu ya. Biasanya salam 3R ini. Oke.